Sam ya muka Taufat gitu ya. Dia itu sangat suka sekali ini. Aduh itu sangat suka sekali main rambut saya. Muka Taufat mau lau saya. Kita mau. Mata ah. Iya. No. Sige mà nói rồi này, sige mà nói rồi ya y sam y yat yat y sam y yat nan ayo xong. Good morning, nice to see you smiling face. Good morning to you and to me. Hello boo boo, hello sha, hello boo boo, hello sha. Good morning. Làm chung á, chỗ sao? Mà thôi được không? Hả? Good morning. Cố lên. Thấy không đó? Nó phải đi ngồi thôi tiền. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, nah itu tadi adalah video saya juga di Hongkong itu merawat anak disabel gitu ya, disabilitas gitu ya. Tapi kalau Mbak Siti kan juga sama itu TKW Taiwan itu. Nah, tapi mending ya itu anaknya bisa berjalan, bisa ibaratnya bisa jalan kaki, walaupun mungkin memang dia agak nggak normal gitu ya. Nah, kalau anak bos saya itu sudah nggak bisa ngomong, terus nggak bisa ngomong ya guys, terus tangannya itu yang berfungsi hanya tangan kanan, sedangkan tangan kirinya itu gini terus, makanya dia terus harus terapi terus otaknya itu bocor ya. Otaknya itu bocor, jadi dia memakai alat di kepalanya itu dipasang besi gitu ya. Oh iya ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, kemarin itu ya memang kalau di Taiwan sama di Hongkong, bahkan juga di Singapura itu memang ada juga job yang menjaga anak apa ya, anak disable gitu ya guys ya. Bahkan nggak hanya di luar negeri juga ya, bahkan di Indonesia pun banyak anak-anak disable gitu ya. Tapi karena kita nggak tahu aja gitu ya, bahkan juga sebenarnya di Indonesia itu juga banyak gitulah ya. Nah itu Mbak Siti, seperti Mbak Siti TKW Taiwan itu mungkin bukan mungkin ya, saking sayangnya gitu ya sama anak majikannya itu. Dan katanya anak majikannya itu ayahnya sudah meninggal gitu ya. Dan biasa ya kalau kadang kalau orang tua orang luar negeri gitu ya, tapi kalau beda ya, kalau majikan saya itu sangat sayang dengan anaknya, walaupun anaknya itu mempunyai kekurangan. Bahkan kakaknya majikan saya, Pak bos saya itu punya kakaknya juga malah anaknya dua-duanya itu ya kurang gitu ya. Tapi mereka dua-duanya itu bisa jalan sempurna, cuma otaknya ini agak kurang gitu ya. Tapi biasanya nah kalau di Hongkong itu semua itu juga tergantung orang tuanya ya guys ya. Berarti kalau itu Mbak Siti TKW Taiwan itu mungkin orang tuanya itu
sudah gini ya, buat apa sih kamu hidup ngabisin uangku saja gitu. Kadang orang kayak misalnya mempunyai anak seperti itu, anak cacat mental, disable itu kan kadang orang juga depresi gitu, mentalnya itu juga kena. Nah, itu semua juga berpaling kepada orang tua masing-masing gitu ya guys ya. Karena tidak semua orang tua itu kadang itu ikhlas gitu ya. Ya mungkin ya bukan masalah ikhlas ya. Semua orang itu kalau ditarik itu juga nggak akan mau mempunyai anak seperti itu ya. Tapi ya mungkin ini ujian atau apa, kita nggak tahu ya, mungkin takdirnya memang seperti itu. Nah, kebanyakan kalau di Hongkong itu kalau misalnya anak-anak yang disable gitu ya, yang kayak misalnya biasanya sekolah di SLB gitu ya, kalau Indonesia gitu, kalau di Hongkong itu anak yang disable itu dibiayai pemerintah. Dari TK sampai SMA itu dibiayai pemerintah gratis itu ya untuk biaya. Tapi biasanya kalau misalnya yang anak disable tapi bisa jalan, intinya cuma otaknya saja yang kurang gitu ya, nggak 100% itu biasanya mereka bekerja. Maksudnya itu bekerja disediain tempat khusus bekerja ya. Biasanya membuat tas, membuat manik-manik, membuat jepit-jepit atau apa itu, kayak gantungan kunci lah. Biasanya itu dikerjakan oleh anak-anak yang disabilitas itu yang, tapi yang ini ya, yang bisa jalan. Terus biasanya cuma kadang memang anak itu sempurna tapi cuma otaknya yang kena gitu. Nah, biasanya mereka itu dilatih untuk membuat kerajinan tangan atau membuat tas, intinya dilatih untuk membuat karya tas lah, manik-manik, jepit-jepit. Nah gitu, jadi mereka tuh nggak sia-sia gitu ya. Jadi biasanya mereka orang tuanya ada yang anaknya nggak mau pulang. Kalau anaknya biasanya pulangnya itu misalnya mendekati kayak Imlek atau hari liburan sekolah gitu ya. Nah biasanya, mereka itu menitipkannya itu liburnya itu kalau misalnya pas liburan sekolah gitu. Kalau enggak ya, kalau yang udah agak dewasa misalnya 28 atau 21 tahun gitu, mereka tiap minggu pulang. Tiap minggu ya, maksudnya suka-suka mereka. Cuma mereka itu otaknya agak-agak kurang, tapi dia mudeng dan mengerti kalau disuruh mengerjakan sesuatu. Tapi ya mengerjakan yang mudah-mudah, bukan yang sulit-sulit gitu. Enggak, mereka nggak mampu kan, juga otaknya kan agak terbatas gitu ya guys ya. Oke guys, nah biasanya kalau kerja di luar negeri gitu kayak TKW itu nggak melulu tentang masak, nggak melulu tentang bersih-bersih rumah, nggak melulu tentang mau ke pasar, merawat anak, merawat jompo, merawat lansia gitu ya. Nah biasanya memang ada mereka itu yang bahkan ada juga yang pertanian, ada juga yang menanam sayur, disuruh menanam sayur, ada juga yang jualan, disuruh maksudnya membantu-bantu jualan. Nah memang kalau kerja TKW di luar negeri itu banyak, nggak, lingkupnya itu luas gitu ya. Dan kita juga ditekankan harus multi talent, harus serba bisa gitu, dan serba siap. Dari selain bukan hanya bahasa, kita juga harus cepat menyesuaikan, cepat harus bisa bahasa negara tersebut. Juga kita harus orangnya itu cekatan, pintar. Makanya semua orang yang bekerja di luar negeri itu semua saya acungi jempol, semua itu pintar. Kalau nggak pintar, mereka otomatis para bos-bos, para majikan nggak mau memperkerjakan gitu ya guys ya. Nah kalau dulu ya saya menjaga anak ini dari umur 6 tahun. 6 tahun itu udah ini ya guys ya, disabilitas gitu ya. Anak bos saya ini nggak bisa bicara dan juga nggak bisa jalan. Terus tangannya itu yang fungsi hanya seperti tangan kanan. Utuh sih, semua itu sempurna, giginya ada, intinya itu sempurna, nggak kelihatan kalau dia itu sindrom gitu ya, punya gitu ya. Tapi kalau anak bos saya ini lebih parah guys, nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, dan juga kalau makan dia itu 9 tahun baru bisa minum pakai sedotan. 9 tahun, di umur 9 tahun baru bisa minum pakai sedotan. Dulu sewaktu dari 9 tahun ke bawah itu, kalau dia duluannya itu juga seringnya panas guys. Kalau biasanya anak-anak seperti itu, anak-anak yang sindrom kurang autis lah sama juga lah ya,
disabilitas juga itu biasanya sering sekali panas, demam gitu ya. Dan bahkan juga anak bos saya ini kadang ayan, epilepsi gitu ya, tapi nggak lama, cuma kadang nggak sampai 5 menit gitu ya. Dia itu kadang tiba-tiba kayak orang ketakutan itu. Nah tapi saya merawat itu, saya bekerja dengan bos saya ini dari dia umur 6 tahun sampai sekarang belum lulus SMA. Sekarang kelas 3 SMA. Sebelum dia mau kelas 3 SMA saya sudah pulang gitu ya guys ya. Sekarang saya udah setahun meninggalkan anak bos saya gitu ya. Tapi anak bos saya itu sangat sayang gitu ya, sangat sayang sama anaknya. Beda dengan orang tuanya yang Mbak Siti ini, orang tuanya yang anaknya Mbak Siti itu ya. Kalau orang tua bos saya itu sayang banget gitu ya. Maksudnya bahkan ya walaupun namanya orang itu kadang kadang marah sama anak, kadang itu cuma di mulut saja, tapi hati nurani mereka itu sangat sayang. Dan saya acungi jempol juga untuk Mbak Siti ya, dia mau merawat, bahkan katanya anaknya itu divonis 6 tahun lagi meninggal gitu ya. Ya kita nggak tahu, semoga umur panjang dan semoga juga Mbak Siti dikasih kesehatan dan juga dari segi ekonomi gitu ya guys ya. Oke, guys, kalau itu anaknya Mbak Siti TKW Taiwan itu kan dia bisa jalan. Nah, kalau anak bos saya itu nggak bisa jalan, guys. Jadi setiap hari itu di kursi roda. Nah terus yang berat itu kalau giliran memandikan gitu ya. Sedangkan dia kan lumpuh ya, guys ya. Dia udah, padahal anak bos saya itu udah operasi banyak sekali, tapi ya mungkin belum sama Tuhan itu belum dikasih dia itu berjalan gitu. Padahal dia itu udah dari dia lahir, dia kan prematur gitu ya, dari dia lahir itu sudah banyak sekali melakukan operasi. Bahkan otaknya pun di kepala sini, otaknya itu katanya bos saya itu bocor ya, jadi ditangsel besi gitu. Makanya kalau anak bos saya ini dia nggak boleh main-mainan yang kayak besi berani, magnet gitu ya, mainan yang ada magnet atau mengandung magnet. Takutnya magnet itu nempel di kepalanya, jadi nanti susah untuk ngambilnya. Soalnya di kepalanya ada besi gitu ya, untuk biar cairan di otaknya itu nggak meluber ke mana-mana gitu kan, sakit juga, kasihan gitu ya. Dan jika anak bos saya itu di pinggul, di kaki kanan dan kirinya itu dipasangi pakai pen. Pokoknya dia itu, saya itu dulu sering sekali saya itu tidur di rumah sakit. Dia itu dulu sering sakit panas. Biasanya kalau anak-anak yang kena yang autis, yang sindrom disabilitas itu seringnya itu sakit panas biasanya gitu ya. Dan kalau panas itu sampai 40 derajat gitu ya, panasnya kayak apa gitu ya. Dan untung anak bos saya ini dia itu kuat gitu ya. Biasanya kalau anak-anak dulu, sewaktu anak-anak itu kuat, kalau sekarang dia udah SMA itu dia jarang sekali sakit panas. Mungkin udah ini ya, ceritanya itu tubuhnya, bodinya mungkin udah mapan, itu udah baik. Dulu kalau sewaktu 8 tahun ke bawah, isunya dia itu sering sekali keluar masuk rumah sakit gitu. Bahkan dia nggak sekolah itu, kadang sehari sekolah, sehari nggak sekolah. Jadi sering seperti itu gitu ya. Saya itu dulu itu sampai trauma banget dengan penyakit panas. Dia itu sehari panas, sehari tidak, sehari panas, kadang seminggu panas terus. Paling redanya 1 jam 2 jam itu ya. Tapi ini anak bos saya ini termasuk kuat ya gitu ya. Dan mau menjaga anak seperti itu, anak disabel itu, satu harus sabar ya. Kalau kalian nggak sabar, kalian emosi, biasanya orang kalau sudah emosi kan bisa juga mukul atau apa, nanti malah kalian kena hukuman gitu ya. Maksudnya kena hukum, misalnya kan kita bekerja juga nggak boleh memukul. Jangankan bekerja ya, anak sendiri aja, kalau di dalam keluarga pun KDRT kita nggak boleh main tangan. Misalnya anaknya lagi rewel, anaknya lagi apapun gitu, kita harus tetap sabar dan telaten. Saya pun sangat telaten banget ngasih makan. Nanti kalau dia nggak makan, tetap harus dibujuk, intinya harus makan gitu ya. Manusia kalau nggak makan kan juga ini ya, nanti kalau semakin kurus nanti, apalagi anak seperti itu kan harus ekstra sabar. Dan juga kalau anak bos saya ini
sebulannya bisa menghabiskan 1 juta hanya untuk beli pampers. Karena memang dia itu nggak bisa ngomong, saya mau pipi, saya mau pop, saya apa, intinya itu dia sakit pun nggak bisa ngomong. Misalnya yang sakit mana, dia nggak bisa ngomong. Tapi kelihatan lah kalau anak sakit. Nah, memang merawat anak seperti ini harus sabar, harus ikhlas juga. Intinya jangan main tangan, full ekstra sabar. Bahkan mungkin Mbak Siti itu saking sayangnya sampai dibawa pulang gitu ya. Bahkan katanya orang tuanya udah nggak peduli ya. Semoga aja. Dan kalau merawat anak seperti kita juga harus sedia uang banyak gitu ya guys ya. Kalau anak saya lah ini 1 juta, itu 1 juta untuk pampasnya saja, belum kalau makan tiap hari, belum beli obat-obatnya. Kan pasti kadang kayak itu pakai obat-obat biar obat untuk khusus ayan, obat untuk, biasanya obatnya banyak sekali anak-anak seperti itu. Nah, kalau yang udah dewasa sih kayaknya udah berkurang dosis obatnya gitu. Kalau masih balita, masih SD ke bawah, SMP ke bawah itu biasanya masih harus obat-obatan.